menegangkan ya, karena ini untuk pertama kali Joe Biden dan Donald Trump akan bisa saling beradu argumentasi, saling menuduh setelah selama ini hanya bisa melakukannya dari jarak jauh lewat media sosial atau lewat kampanye masing-masing. Ini akan berlangsung di kota Cleveland, negara bagian Ohio, negara bagian yang cukup kompetitif dalam Pilpres AS. Dan dalam beberapa pilpres belakangan ini selalu memilih calon presiden yang akhirnya menang dan menjadi presiden begitu. Freddy. Ya, Nova, bagaimana sebenarnya peluang antara dua kandidat ini kalau kita baca dari datanya, Cleveland ini atau di negara Ohio tepatnya ini merupakan lumbung suara masing-masing partai, Republik dan juga Demokrat. Dan bagaimana peluang dari keduanya, antara Joe Biden dengan Donald Trump, Nova? Ya, Heranov, ini menarik sekali. Ohio ini jumlah suara delegasinya hanya 8 lalu diperebutkan di setiap pilpres. Dan ini adalah salah satu negara bagian yang klasik disebut swing state atau negara bagian yang bisa mengayun ke satu pihak atau mengayun ke pihak lainnya. Selama beberapa pilpres terakhir, ini pula yang terjadi pada Ohio. Pada 2016 lalu, warga Ohio mengayun pada Donald Trump dari Partai Republik. Dan akhirnya suara delegasinya masuk semua ke Donald Trump dan Donald Trump akhirnya menjadi presiden. Tapi pada Pilpres 2008 dan 2012, warga negara bagian ini pilih lebih banyak mendukung Barack Obama. Dan Barack Obama lah yang akhirnya menjadi presiden lalu mempertahankan kursi presiden. Dalam dua Pilpres sebelumnya, 2000 dan 2004, negara bagian ini berpihak pada George Walker Bush. Yang kita ketahui juga memenangkan Pilpres dan juga akhirnya mempertahankan diri saat ia menjadi petahana. Lalu untuk Pilpres kali ini, apa yang terjadi? Bila Presiden Trump menang di Ohio pada Pilpres 2016 dengan keunggulan 8% lebih dari Hillary Clinton saat itu, maka saat ini berbagai polling masih mengunggulkan Joe Biden dari Partai Demokrat. Tapi yang terjadi adalah keunggulan ini masih sangat tipis dibandingkan keunggulan ini tentunya masih bisa melakukan swing ke satu arah atau swing ke arah lainnya, yang mengapa ini disebut sebagai swing state. Di North Carolina lebih tipis lagi, 0,2% Biden unggul. Sementara di negara bagian Georgia yang selama ini merupakan kantong Partai Republik, Presiden Donald Trump hanya unggul 0,2% juga. Jadi ia juga cukup vulnerable, cukup bisa diserang di sana oleh Partai Demokrat. Ya, Nova, jika dilihat ini kan digelar di masa pandemi begitu ya, bagaimana nanti jalannya debat pertama Capres begitu ya, debat pertama mereka di kawasan Amerika Serikat dan juga bagaimana respon dari masyarakat, apakah ini juga akan diwarnai demonstrasi? Ya, sudah ada berbagai demo di luar arena debat, Lady, dan juga kita lihat nantinya sekitar 1 jam lagi tentunya ada berbagai kebiasaan dan tradisi debat, diantaranya jabat tangan antara kedua kandidat maupun jabat tangan dengan moderator tidak akan dilakukan kali ini. Apakah mereka akan melakukan elbow bump atau hanya melambaikan tangan dari jauh, itu kita tidak tahu. Tapi ini memang menarik dilakukan untuk pertama kalinya sejak pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah dan tengah pandemi. Dan pastinya isu COVID ini akan mengemuka, meskipun berbagai polling juga menunjukkan skala prioritas COVID ini berbeda antara masa pendukung Donald Trump dengan masa pendukung Joe Biden. Masa pendukung Joe Biden cenderung lebih melihat isu COVID ini sebagai isu serius yang patut menjadi prioritas pemerintahan mendatang. Sementara Presiden Donald Trump masanya lebih cenderung mendukung ekonomi. Ini semua tercermin dalam sebuah polling baru-baru ini oleh lembaga riset Pew yang menunjukkan polarisasi antara pendukung Partai Demokrat dengan Partai Republik dalam menyikapi berbagai isu nasional. Mereka tampaknya beda dalam memilih dan memilah-milah apa yang menjadi prioritas pemerintah selanjutnya, apakah petahana bertahan atau apakah ia akan digantikan oleh Joe Biden, Lady. Nova, singkat saja bagaimana kesiapan dari Joe Biden mempelajari untuk kandidat capres petahana yaitu Donald Trump, karena informasinya saya pun juga dia belajar untuk debat ini bersama Bob Bauer, yaitu merupakan mantan konsulat jenderal Gedung Putih, Nova. Ya, menarik sekali bahwa Joe Biden ini menurut analis ya style atau gaya berdebatnya mungkin mirip dengan Donald Trump.
dia juga sering agak kasar, dia juga agak sering bahkan dituduh membuli lawannya saat berdebat. Dan inilah pembawaan Joe Biden yang memang demikian belak-belakan juga. Tapi menarik juga untuk dicermati bahwa Joe Biden ini sudah lebih lama melakukan debat politik. Karena sebelum ia menjadi wakil presiden pada masa pemerintahan Barack Obama dan mengalami 2 kali debat cawapres, ia juga menjadi senator untuk waktu yang sangat lama. Dia tentunya sudah siap dengan debat dan mungkin sudah lebih matang dalam hal berdebat. Sementara Presiden Donald Trump sebelumnya adalah pengusaha yang mungkin tidak banyak yang mendebatnya dalam berbisnis karena ia adalah pimpinan perusahaan tersebut, sehingga dia baru mengalami debat pada pemilihan internal dari Partai Republik tahun 2015, tahun 2016, lalu kemudian berdebat 3 kali dengan Hillary Clinton. Dan saat itu pun Hillary Clinton dinyatakan menang debat, tapi nyatanya Hillary Clinton kalah dalam Pilpres. Jadi memang belum tentu pemenang debat nantinya akan menang dalam Pilpres. Masih ada banyak dinamika lainnya yang tentunya kita cermati bersama. Baik, kurang dari 1 jam lagi kita akan melihat bersama ya bagaimana jalannya debat perdana Pilpres Amerika Serikat. Terima kasih Nova Purwadi untuk informasi Anda melaporkan langsung dari Washington DC. Penularan COVID-19 di New York